Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini pembelajaran IPA-nya adalah tentang daur hidup hewan. Nah, daur hidup ini bukan istilah yang asing ya untuk kalian. Apakah itu daur hidup? Daur hidup itu adalah, kalau kita lihat daur itu artinya berarti tahapan hewan itu bisa menetas, kemudian kecil, kemudian tumbuh dewasa. Daur hidup adalah peristiwa yang berulang-ulang tentang siklus hewan. Nah, daur hidup itu ada dua. Daur hidup hewan ada dua. Ada dua. Yang pertama, daur hidup tidak melalui bukan tidak melalui ya, tapi tanpa metamorfosis. Tanpa metamorfosis. Nah, yang tidak melalui metamorfosis ini maksudnya itu telur kemudian lahirnya sudah seperti induknya. Jadi saat menjadi telur ataupun di dalam perut atau saat mengandung, jadi saat lahir itu ya udah persis dengan ibunya, dengan induknya. Contohnya itu kayak ayam, sapi, kambing, dan lain-lain. Nah, ini adalah hewan-hewan yang persis dengan saat lahir sudah mirip dengan induknya. Kemudian ada daur hidup melalui metamorfosis. Jadi daur hidup melalui metamorfosis itu berarti nanti kemungkinan ada dua, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, ini ada dua nanti, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Oke, jadi Bu Rima ulang sekali lagi. Daur hidup hewan ada dua. Yang pertama, daur hidup tanpa metamorfosis. Yang dimaksud tanpa metamorfosis itu adalah saat dalam telur atau saat kalau sapi itu dalam kandungan atau dalam perut, itu nanti kalau lahir sudah seperti induknya. Kemudian ada yang kedua, daur hidup melalui metamorfosis. Nah, ini nanti yang akan kita bahas. Ada dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, materi ini silahkan dicatat di buku tulis IPA, karena nanti saat dikonfirmasi, kalau kalian lupa bisa melihat catatan, tapi lebih bagus tidak melihat catatan ya. Tapi tetap ditulis di buku agar punya catatan. Metamorfosis sempurna. Bagaimana metamorfosis sempurna itu? Jadi metamorfosis sempurna itu tahapannya adalah hewan yang baru menetas berbeda dengan induknya. Jadi hewan yang menetas itu berbeda dengan
induknya. Misal kalau kita lihat contoh hewannya adalah kupu-kupu. Jadi kupu-kupu itu kan awalnya dari telur, kemudian jadi kepompong telur, kemudian menjadi larva atau kepompong, kemudian pupa, kemudian baru dewasa. Nah, setiap tahapannya itu berbeda dari induknya. Misal kalau misalnya kupu-kupu, hewan yang metamorfosis sempurna itu kupu-kupu. Kita bisa lihat di sini ya. Jadi ini telur, kemudian menjadi larva. Larva kemudian menjadi pupa. Nah, pupa ini kemudian menjadi dewasa. Lihat bentuknya telur kemudian dari dewasa berbeda kan? Ini dari larva kemudian menjadi kupu-kupu, ini bentuknya juga berbeda. Lah, ini kepompong, ini menjadi kupu-kupu, ini juga berbeda. Jadi ini termasuk yang metamorfosis sempurna. Kita lihat juga pada nyamuk. Nyamuk itu dari telur menjadi jentik-jentik. Nah, ini jentik-jentik, kemudian menjadi pupa atau kepompong, kemudian nyamuk dewasa. Ini berbeda bentuknya kan. Kemudian kita lihat katak. Katak itu ini dari telur, kemudian kecebong tanpa kaki, kemudian kecebong dengan kaki, ada kakinya. Kemudian dari kecebong bisa menjadi katak muda, kemudian menjadi katak dewasa. Jadi bentuk saat dia kecil dengan dewasa itu berbeda. Kemudian kita lihat daur hidup lalat. Ini telur, kemudian menjadi belatung, menjadi pupa, terus menjadi lalat dewasa. Pupa dengan lalat dewasa ini bentuknya jauh berbeda. Itu contoh dari metamorfosis sempurna. Nah, anak-anak, dalam metamorfosis sempurna itu sebenarnya ada 5 tahapan. Ada 5 tahapan dan ada istilah 4 istilah yang harus kalian tahu. Yang pertama, dalam metamorfosis sempurna itu pasti 5 tahapan ini pasti ada. Pasti ada 5 tahapan. Jadi dalam metamorfosis sempurna itu hewan yang daur hidupnya pasti lebih panjang daripada metamorfosis tidak sempurna. Nah, tahapannya itu yang pertama dia pasti melalui fase telur, kemudian telur menetas menjadi larva, larva kemudian menjadi pupa, pupa kemudian menjadi nimfa, dan nimfa menjadi imago. Apa itu artinya larva, Bu? Apa itu artinya pupa? Apa artinya nimfa? Dan apa artinya imago? Kita dari yang ini dulu ya. Kalau telur kalian sudah tahu telur ya. Kemudian larva. Larva ini kalau kalian lihat di RCTI dulu itu ada kartun larva. Larva itu bentuknya apa? Nah, ya bentuknya adalah ulat. Kemudian pupa. Pupa itu artinya kepompong. Nimfa itu artinya hewan muda. Kalau katak ya katak muda, kalau belalang ya belalang muda bisa, atau bukan belalang, lalat kecil. Ini hewan muda pokoknya. Kalau imago itu hewan yang sudah dewasa. Jadi ini hewan sudah dewasa. Kupu-kupu dewasa, katak dewasa. Kalau ini bisa katak muda. Kemudian ini bisa lalat dewasa. Ini adalah tahapan dari metamorfosis sempurna. Jadi larva itu ulat, pupa kepompong, nimfa hewan muda, imago hewan dewasa. Istilah-istilah ini penting untuk kalian catat karena beragam bentuk soal itu bisa ditanyakan. Misalnya
saat petani menanam padi, hewan dalam fase apa yang merugikan petani. Nah, apakah saat imago, nimfa, pupa, atau larva? Ini kalian harus ingat istilah-istilahnya ya. Silahkan dicatat, nanti Bu Rima juga pasti tanyakan yang ini. Metamorfosis yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna itu adalah daur hidup di mana saat hewan menetas sudah mirip dengan belalang, ada kecoa, dan lain-lain. Nah, perhatikan gambar ini ya. Ini telur, kemudian ini menjadi nimfa. Nimfa itu tadi kan yang muda, hewan yang muda kemudian menjadi dewasa. Jadi telur, hewan muda, kemudian menjadi hewan dewasa. Jadi seperti ini pastinya. Telur, kalau belalang ya berarti belalang muda, belalang dewasa. Jadi metamorfosis tidak sempurna itu tahapannya cuma 3 ini. Dari telur menjadi belalang muda menjadi belalang dewasa. Nah, saat menjadi telur, kan telur menetas. Nah, saat menetas itu kan menjadi belalang muda. Belalang muda ini bentuknya mirip dengan belalang dewasa, hanya bentuknya mungkin lebih kecil. Seperti itu. Cuma ada 3 tahap. Pada metamorfosis tidak sempurna itu cuma 3 tahap. Dari telur, belalang muda atau nama lain tadi dari nimfa, kemudian menjadi belalang dewasa.